Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo siswa hebat, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu harap walaupun belajarnya di rumah saja, kalian harus selalu rajin dan semangat untuk belajar. Tetap berdoa dan selalu berharap semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa segera kembali ke sekolah dan belajar bersama lagi. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Harus siap ya. Nah, sebelum kita memulai belajar, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan membilasnya pada air yang mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Kalau sudah, mari kita bersiap untuk memulai pelajaran. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini saya, Ibu Ayu, akan menemani kalian untuk belajar bersama di rumah lewat program Sekolah Yuk. Waktunya kita belajar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan TV Tabalong. Untuk pembelajaran di rumah, kalian pasti dibantu dengan orang tua, ayah, bunda, ataupun kakak ya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf jika melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Jika kalian sudah melakukan itu semua, maka kalian adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa. Nah, siswa hebat, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, dan pembelajaran 4 dengan materi mengenal benda cair lebih dekat. Sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, terlebih dahulu akan Ibu sampaikan apa saja yang akan kalian dapatkan setelah kalian menonton acara TV ini. Yang pertama, dengan menulis penjelasan dari guru dan mengisi lembar percobaan. Dengan menulis penjelasan dari guru dan mengisi lembar pengamatan percobaan, siswa dapat menceritakan hasil pengamatannya dan menemukan kosakata baru yang terkait dengan wujud benda. Yang kedua, dengan mengamati contoh yang diberikan guru, siswa dapat menirukan gerakan melempar dan memantulkan bola dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan bercerita, siswa dapat berbagi pengalaman kegiatan gotong royong yang pernah dilaksanakan. Siswa hebat, khususnya siswa kelas 3, apa kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang sifat benda padat? Siapa yang masih ingat sifat benda padat itu apa saja? Iya, betul. Sifat benda padat itu yang pertama adalah bentuknya padat, tidak dipengaruhi oleh wadahnya, memiliki volume yang tetap, dan menempati ruang. Selanjutnya, contoh dari benda padat itu sendiri yang pertama adalah benda-benda yang terbuat dari batu, plastik, besi, logam, dan yang terakhir adalah kayu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang benda cair. Sekarang perhatikan air yang ada di tangan Ibu. Ini adalah air yang biasa kita gunakan untuk minum. Selain untuk minum, air juga bisa digunakan untuk mandi, mencuci piring, mencuci pakaian, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita kerjakan dengan memanfaatkan air. Sekarang, selain air, kira-kira ada yang tahu tidak? Contoh benda cair itu apa saja? Nah,
Kira-kira apalagi ya contoh dari benda cair selain air yang tadi Ibu contohkan? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, kalian bisa mencatat ataupun menulis penjelasan yang Ibu jelaskan ini di dalam buku tulis kalian, oke? Sekarang perhatikan apa yang ada di layar televisi kalian. Nah, benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair yang memiliki sifat mengalir, basah, dan dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya karena molekulnya bergerak bebas. Yang selanjutnya, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian benda cair adalah benda yang bersifat seperti air, tidak padat dan tidak berupa gas. Fase zat molekulnya secara relatif bebas mengubah kedudukannya satu terhadap yang lain, tetapi terkendala oleh gaya kohesif untuk mempertahankan volumenya yang relatif tetap. Selanjutnya ada sifat-sifat benda cair. Yang pertama, memiliki bentuk yang tidak tetap. Contohnya, lihat pada gambar yang ada di layar televisi kalian. Di sini ada air yang dimasukkan ke dalam beberapa bentuk gelas. Ada yang lingkaran, ada yang berbentuk tabung. Jadi, setiap dimasukkan ke dalam tempat yang berbeda, maka bentuk air tidak tetap atau berubah. Yang kedua, sifat-sifat dari benda cair adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Salah satu sifat benda cair yaitu air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Hal ini mungkin sama halnya dengan gaya gravitasi bumi yang terjadi pada benda-benda lainnya yang ada di bumi, yakni berpindah dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Iya. Sekarang kita ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah menekan ke segala arah. Ketika air ditumpahkan ke atas permukaan yang datar, maka air akan menyebar ke segala penjuru, baik ke kanan, ke kiri, ke depan, maupun ke belakang. Selanjutnya yang keempat, memiliki sifat kapilaritas. Kapilaritas merupakan sebuah gaya yang terdapat pada air. Air dapat menuju ke atas melawan gaya gravitasi bumi melalui gaya kapilaritas. Contohnya adalah jika pada ujung kain terkena air, maka lama-kelamaan air tersebut akan membasahi bagian kain yang lainnya meskipun di tempat yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kelima, memiliki volume yang tetap. Meskipun bentuk benda cair ini dapat berubah seperti yang tadi Ibu jelaskan, tetapi volume benda cair tersebut akan selalu sama dan tidak berubah. Jadi meskipun yang awalnya diletakkan di gelas yang berbentuk lingkaran, kita pindah ke gelas yang berbentuk persegi, hanya bentuknya saja yang berubah, tetapi volumenya tetap. Yang keenam adalah melarutkan zat. Contohnya adalah jika air di dalam gelas ataupun di dalam botol ditambahkan teh ataupun kopi, maka warna air akan berubah menjadi kekuning-kuningan, dan jika ditambahkan kopi akan berubah menjadi hitam. Nah, sekarang kita lanjut. Contoh benda cair itu sendiri ternyata ada bermacam-macam loh siswa hebat. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada air, yang kedua susu, yang ketiga minyak, dan yang keempat adalah sirup. Siswa hebat, sekarang kalian bisa istirahat sebentar ya sembari minum dan makan cemilan yang disediakan oleh bundanya, karena pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
ibu semuanya yang hebat dan bersemangat. Mari kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Tahukah kalian, seperti benda padat, benda cair juga banyak ada di sekitar kita. Bahkan sekitar 70% permukaan bumi yang kita pijak sekarang tertutup oleh air laut. Sekarang perhatikan gambar bumi yang ada di sekitar kalian. Kira-kira dari gambar ini yang terlihat paling banyak warnanya itu warna apa ya? Iya, betul, warna biru, yang artinya air laut memang lebih banyak menutupi bumi kita dibandingkan dengan daratan. Nah, yang selanjutnya ternyata anak-anak, tubuh kita sendiri juga hampir 2/3 bagiannya merupakan cairan. Yang artinya cairan itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itulah kenapa sebabnya kita sangat dianjurkan untuk minum air putih minimal sehari sebanyak 2 liter untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Karena dengan seimbangnya cairan di dalam tubuh kita, insya Allah tubuh kita pun akan selalu sehat. Iya. Nah, siswa hebat, ternyata selain dengan banyak minum air putih, cara kita untuk menjaga kesehatan juga bisa dilakukan dengan cara berolahraga sambil bermain. Salah satunya adalah dengan bermain memantulkan serta menangkap bola. Sekarang perhatikan gambar yang ada di layar televisi kalian. Gambar yang pertama adalah gambar seorang anak sedang bermain melempar dan memantulkan bola bersama dengan temannya. Jadi yang pertama dia lakukan adalah dengan membuat 2 barisan seperti yang ada di gambar. Setelah membuat 2 barisan, orang yang ada di barisan pertama melemparkan bola dengan cara memantulkannya ke tanah ke arah orang yang ada di barisan kedua. Dan orang yang ada di barisan kedua menangkapnya. Selanjutnya, orang di barisan kedua juga melakukan hal yang sama. Dia melemparkan bola ke arah temannya yang ada di barisan pertama dengan cara memantulkannya ke tanah. Begitu seterusnya yang mereka lakukan dengan berulang-ulang. Yang selanjutnya, kita juga bisa berolahraga sambil bermain mendribel bola. Caranya adalah dengan memantulkan bola ke tanah secara terus-menerus yang bisa dilakukan sambil berdiri saja ataupun sambil berjalan. Kalian tahu tidak? Ternyata sebenarnya berolahraga itu dapat membuat tubuh kita kehilangan cairan loh anak-anak. Tapi bukan berarti ya kalian jadi tidak boleh berolahraga terlalu sering. Karena berolahraga merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Akan tetapi yang harus kalian ingat adalah setelah kalian selesai berolahraga, jangan lupa untuk minum air putih sesuai dengan takarannya. Gunanya untuk menjaga keseimbangan cairan yang ada di tubuh kita. Oke anak-anak? Oke ya. Nah, sekarang ternyata ada beberapa kegiatan lain yang dapat membuat tubuh kita kehilangan cairan. Tadi salah satunya adalah ketika kita berkeringat setelah berolahraga. Keringat yang keluar dari tubuh kita itu ternyata adalah cairan anak-anak. Maka dari itu, selain berolahraga itu penting bagi tubuh kita, penting juga untuk kita mengganti cairan tubuh yang keluar itu dengan cara rajin minum air putih.
Itulah tadi sebabnya kenapa kalian sangat dianjurkan untuk minum air putih minimal sehari sebanyak 2 liter. Siswa hebat, kalian bisa melakukan permainan melempar, menangkap, memantulkan bola, dan juga mendribel bola tadi di rumah dibantu oleh ayah, bunda, ataupun kakaknya sesuai dengan cara yang tadi ibu jelaskan ya. Bisa melakukannya dengan bersama-sama dan kalian juga bisa loh membuat itu menjadi sebuah kompetisi. Kira-kira siapa yang bisa mendribel bola paling lama? Tapi tetap ya, saat kalian bermain bersama dengan ayah, bunda, ataupun kakak, jangan pernah lupa untuk selalu ucapkan tolong jika minta bantuan, maaf jika melakukan kesalahan, dan terima kasih jika sudah mendapat bantuan. Nah, siswa hebat, ternyata kegiatan olahraga sambil bermain yang tadi kalian lakukan bersama dengan ayah, bunda, ataupun juga kakak ternyata termasuk dengan kegiatan yang disebut gotong royong. Kenapa? Kenapa? Ayo kira-kira. Karena kegiatan melempar, memantulkan bola, serta mendribel bola yang kalian lakukan secara bersama-sama adalah hal yang sesuai dengan pengertian dari gotong royong itu sendiri. Nah, siswa hebat, jika memang masih ada yang kurang kalian pahami dari penjelasan ibu tadi, kalian bisa bertanya dulu dengan ayah, bunda, kakaknya, ataupun dengan ibu, bapak guru yang ada di sekolah. Karena pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Siswa hebat, mari kita lanjutkan pembelajarannya ya. Tadi ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana yang dimaksud dengan gotong royong. Nah, sekarang kalian tahu tidak bahwa gotong royong itu adalah kegiatan yang mencerminkan sila-sila Pancasila, khususnya sila ketiga. Nah, sekarang ibu mau tahu, siapa yang tahu apa bunyi Pancasila sila ketiga? Iya betul, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Sekarang perhatikan layar yang ada di televisi kalian ya. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Contoh kegiatan dari gotong royong itu sendiri adalah misalnya saat melakukan pembangunan fasilitas umum atau juga saat membersihkan lingkungan yang ada di sekitar rumah kita. Gotong royong itu terjadi dalam beberapa aktivitas kehidupan, seperti misalnya gotong royong dalam bentuk kerja bakti yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Kedua, gotong royong dalam bentuk tolong-menolong pada saat melakukan misalnya pesta pernikahan ataupun ada khitanan. Bahkan gotong royong dapat pula terjadi pada saat adanya musibah ataupun kematian salah seorang warga yang ada di sekitar rumah kita. Gotong royong dapat terjadi di lahan pertanian, pedesaan, misalnya saat ada seseorang yang baru saja ingin membuka lahan, maka dia perlu bantuan warga sekitar agar pembukaan lahan itu bisa dilaksanakan dengan cepat.
Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya, harus bisa dong, pasti bisa. Baiklah, sekarang Ibu akan membacakan cerita untuk kalian. Perhatikan ya. Cerita tentang kegiatan gotong royong yang dilakukan di sekitar rumah. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu dengan tenaga, ada juga yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lain-lain. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Dari cerita tadi kira-kira apa ya yang dapat kita pahami tentang gotong royong itu? Siapa kira-kira yang tahu? Nah, ternyata dari cerita yang Ibu bacakan tadi dapat kita pahami bersama bahwa dengan adanya kegiatan gotong royong, maka pekerjaan yang sedang dikerjakan akan cepat selesai. Nah, kegiatan gotong royong itu sendiri ternyata tidak hanya dilakukan oleh warga kampung saja anak-anak. Kalian juga bisa melakukan gotong royong bersama dengan keluarga ataupun dengan teman-teman di sekolah. Kalau dengan keluarga misalnya saat kalian sedang membersihkan rumah. Jadi ada yang menyapu, ada yang membersihkan jendela, ada yang mencuci piring, dan ada juga yang membersihkan sofa. Kalau di sekolah biasanya gotong royong dilakukan saat kegiatan piket. Iya, jadi saat kegiatan piket itu ternyata merupakan contoh dari gotong royong itu sendiri anak-anak. Nah, jadi ternyata selama ini kalian sudah menerapkan kegiatan gotong royong loh. Oke anak-anak. Anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bersama-sama. Yang pertama, benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair yang memiliki sifat mengalir, basah, dan dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya karena molekulnya bergerak bebas. Yang kedua ada sifat benda cair antara lain. Yang pertama memiliki bentuk yang tidak tetap, yang kedua mengalir ke tempat yang lebih rendah, tiga menekan ke segala arah, empat memiliki sifat kapilaritas, 5. Memiliki volume yang tetap. 6. Melarutkan zat. Yang selanjutnya, cara kita menjaga kesehatan adalah dengan cara berolahraga sambil bermain. Salah satunya adalah dengan bermain memantulkan serta menangkap bola dan juga mendribel bola sambil berjalan. Yang ketiga, kesimpulan kita adalah tentang gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Dengan bergotong royong, pekerjaan yang kita lakukan akan selesai lebih cepat. Baiklah siswa hebat, Ibu harap kalian bisa memahami ya penjelasan Ibu barusan.
Jika memang masih ada yang kurang memahami, kalian bisa bertanya dengan ayah, bunda, kakak, ataupun dengan ibu atau bapak guru di sekolah melalui grup WhatsApp-nya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, agar kalian bisa lebih memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, kalian bisa mengerjakan tugas yang sekarang ada di layar televisi kalian. Tugas yang pertama, kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah. Percobaannya tentang mengetahui sifat benda cair. Alat dan bahan yang perlu kalian sediakan adalah air, ember, gelas, dan kantong plastik. Langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan yang terakhir masukkan juga air ke dalam kantong plastik. Yang kedua, catat hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Sekarang perhatikan tabelnya. Tadi contoh zat cairnya adalah yang pertama air. Sekarang kita lihat ketika dimasukkan ke dalam ember, ke dalam gelas, ke dalam kantong plastik, apakah bentuknya berubah sesuai wadah? Apakah bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Apakah itu dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Kalian bisa mengisinya dengan memberi tanda centang. Tugas yang kedua, Ibu minta kalian menuliskan contoh kegiatan gotong royong yang pernah kalian lakukan ataupun yang kalian ketahui yang ada di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Kalian bisa menuliskan jawabannya di dalam kolom seperti yang ada di gambar. Bawah lagi, Mbak. Lagi. Ya, udah. Kerjakan tugas ini di rumah ya dengan bimbingan orang tua. Kemudian bisa kalian kumpulkan kepada ibu atau bapak guru di sekolah nanti saat kalian masuk kembali ke sekolah ataupun melalui WhatsApp group. Anak-anak hebat, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Semoga yang kalian lakukan hari ini bernilai ibadah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jika kalian menemukan kesulitan saat belajar di rumah, kalian lagi-lagi bisa minta bantuan kepada ayah, ibu, kakak, ibu, ataupun bapak guru yang ada di sekolah. Tapi ingat, yang selalu harus kalian ingat adalah pertama, ucapkan tolong saat kalian minta bantuan, maaf jika kalian melakukan kesalahan, dan yang terakhir, ucapkan terima kasih setelah kalian mendapat bantuan. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada, selalu gunakan masker jika kalian keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir ataupun menggunakan hand sanitizer. Jaga jarak dan hindari kerumunan. Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam berucap, Ibu minta maaf ya. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.